Tepuk tangan dulu dong buat Pak Dendi, Bapak Ibu Selamat pagi. sekalian. Tadi pas lagi perjalanan ke sini, rencananya saya udah gini ya buat nanti pas mau ke atas panggung saya lompat ke sini, tak gitu. Tapi nggak jadi, ternyata penuh banget di sini ya. Oke, perkenalkan nama saya Dendi. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Nah, 2022 ya, 2022 itu saya kena serangan jantung sumbatan 100%. Nah, selama ini saya sehat-sehat aja gitu ya. Makanya teman-teman jangan ketipu ya sama bentuk badan kita yang sehat. Tiap pagi pasti ngaca, bagus badannya, langsing gitu. Belum tentu kan. Karena ada teman kita juga, Dokter Yudi namanya di Bali, atlet triathlon, bayangkan, yang kuat banget ya. Habis berenang sepeda lari gitu ya, berapa puluh kilo gitu. Itu harus pasang ring berapa ring gitu katanya gitu. Jadi belum tentu, jangan tertipu gitu ya. Jadi meskipun kita sudah ada jaga pola hidup yang sehat gitu ya. Kemudian kita konsumsi berbagai macam healthy food seperti ini, jangan lupa harus tetap jaga pola makan, jangan sembarangan gitu ya. Karena itu yang saya lakukan. Setelah saya merasa aman konsumsi gitu ya, tapi setiap kali saya ketemu makanan yang enak-enak, wah nggak bisa tahan gitu. Setiap kali ke Medan, pasti saya makan yang makanan yang halal semua, buat saya maksudnya. Ke Bali juga sama, ke Bali lagi gitu ya, pasti babi guling gitu ya, samcan apa segala macam, sikat semuanya gitu. Jakarta kalau lagi malam-malam martabak manis, nah itu kan nyari gara-gara semua namanya. Nah akhirnya saya juga lari-lari di pantai di mana berapa kilo, nggak pernah ngos-ngosan teman-teman gitu, heran kan gitu kan. Jadi saya nggak pernah check up sama sekali gitu, merasa sehat gitu ya, denial gitu, wah ngapain sih check up gitu. Ternyata itu satu saat pas kondisi badan lagi ngedrop, jadi pas lagi bersih-bersih rumah gitu ya, keringetan, belum makan dari pagi sampai jam 3 gitu ya. Kemudian saya minum RS. Nah dari situ tiba-tiba nafas ini kayak kurang gitu loh. Bukan sakit, bukan sesek, kayak nggak puas nafasnya, kayak habis orang dari lari-lari gitu ya, tapi nggak puas lah gitu seperti itu. Itu 2 jam, nggak kos-kosan juga, kayak saya hirup tapi belum tuntas gitu loh nafasnya gitu. Akhirnya 2 jam bibir saya udah pucet itu, akhirnya ke dokter. Pas ke dokter dicek, oh ini asam lambung, asam lambung gitu. Tapi kan nggak mungkin gitu ya, orang ini nggak jalannya hampir nggak sama gitu. Terus kemudian dicek CT scan paru-parunya, oh ternyata ada bakteri. Dokternya bilang, Bapak pernah dirawat ya berapa minggu di rumah sakit gitu? Enggak, saya bilang nggak pernah. Kok ada bakteri dari rumah sakit ya, dia bilang gitu loh. Jadi bakterinya memang yang ditularkan biasanya kalau kita berada di rumah sakit yang agak lama gitu ya, opname biasanya gitu. Tapi ini enggak gitu. Nah karena kena bakteri itu akhirnya paru-paru saya ada flek ya, jadi kapasitas oksigennya berkurang yang masuk ke jantung saya gitu, ke badan saya gitu. Nah akhirnya pas dicek detak jantungnya, dan oh ya pas saya tanya ini COVID, oh, bukan katanya, ini bakteri lain gitu. Nah terus di EKG dicek denyut jantungnya, loh ini kok kayak tanda-tandanya ada penyumbatan ya. Saya kan nggak percaya gitu, wah mana mungkin, ini harus dikateter, nggak mau, saya bilang gitu. Akhirnya saya pindah ke tempat yang lebih dekat, di tempat dekat rumah adik saya supaya ada yang mantau gitu ya. Bener ya, pas dicek di sana di kateter, dokternya langsung melotot marah-marah gitu ya. Pak, Bapak sudah tersumbat 100% dia bilang, di 2 tempat. Bilang gitu. Wih. Terus kemudian saya diam aja. Terus kemudian dia bilang ini, dan ini sudah lama katanya seperti itu, tersumbat. Dan baru ketahuan bahwa pembuluh darah jantung yang sebelah kanan saya dari saat kecil ternyata sudah cacat, kerdil gitu ya. Jadi nggak dominan ngalirin darah ke jantung saya. Yang nyuplai darah ke jantung itu cuma yang kiri, satu-satunya. Dan jalur satu-satunya itu yang tersumbat 100%. Ada di 2 tempat. Jadi dari mana jalan darahnya gitu? Nggak ada kan jadinya. Nah makanya dokter bilang, kalau ini bisa ditembus, karena ini udah keras ya, udah panjang, udah lama sumbatannya. Jadi kalau misalnya pas lagi di kateter tuh mau disodok-sodok nggak bisa tembus, ya udah nggak usah dipasang ring katanya gitu. Nah tapi dia bilang gitu, ini banyak banget katanya, di samping-sampingnya ini tumbuh pembuluh darah baru, dokternya bilang gitu. Jadi terjadi regenerasi sel. Nah ini puji Tuhan ya, kemurahan Tuhan, saya bisa hidup, saya bisa bersaksi sampai saat ini, dikasih kesempatan hidup yang kedua. Jadi ternyata
Saya sebelumnya memang sudah rutin konsumsi usus Subadasi, tapi cuma satu-satu untuk maintain aja gitu ya. Tapi ternyata itu juga membantu. Jadi ingat teman-teman, pepatah sedia payung sebelum hujan itu berlaku juga untuk kesehatan kita. Ya, jangan merasa sehat, gue nggak butuh nih. Nanti aja mahal lagi harganya, ngapain minum sekarang gitu kan. Tapi itulah yang bisa menyelamatkan hidup kita. Ternyata gitu ya. Sama seperti saya, seperti itu. Nah akhirnya ada dokter juga yang bilang kasus kayak kamu ini ada kata yang kekuatan proses regenerasi sel tubuhnya yang bagus gitu, jadi cepat ya gitu seperti itu. Tapi tetap yang selamat tuh dikit rasionya, kecil dia bilang gitu. Ada yang gitu, tapi karena dia regenerasi sel yang nggak keburu, kurang cepat gitu, akhirnya meninggal juga beberapa saat kemudian orang yang seperti itu. Nah jadi yang mau saya sampaikan bahwa tetap ya kita harus jaga pola hidup sehat seperti itu. Jangan mentang-mentang udah merasa olahraga terus tiap hari gitu ya, belum tentu gitu pasti badan kita sehat. Oke, cukup sekian. Semoga bisa membantu teman-teman kita yang punya kasus yang mirip-mirip. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Dendi. Oke, sehat selalu ya Pak. Pak, tapi penasaran dong Pak, konsumsinya berapa banyak tuh? Waktu ketahuan kena pembuluh darahnya itu sampai 100% tersumbat. Konsumsinya berapa banyak sampai akhirnya bisa pulih lagi gitu? Oh, waktu itu mulai 4, 6 terus Subadasinya gitu. 4, 6 ya. Jadi nggak satu-satu doang kan ya? Enggak, Tadinya kan satu-satu tuh. Nah. Jadi 4, 6. Berapa lama sampai akhirnya ngerasa seger lagi nih gitu? Sekitar 3 bulanan lah gitu. Wow, 3 bulan. Cepat ya teman-teman ya. Ini coba ya, Cepat. supaya kasih bukti yang enggak. Oh iya, boleh. Aduh. Saya takut loh. Oh, baik, ya kan? Udah berapa? 5.000, 6.000, 7.000. Tepuk tangan buat Pak Dendi. Thank you ya Pak. Saya selalu Bapak, luar biasa. Oke deh. Teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke acara selanjutnya ya.